حمدا لله وشكرا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فضل النبيين وحفظ المرسلين ورضوانا الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي لساني واهدي قلبي ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني سورا الصابرين وركوعا مع الراكعين. اللهم اجعلني من الحاضرين مع الحاضرين وغير الحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فكما menjadi ibu Allah Rabbul Izzah, Tuhan yang sudah disediakan tempat kepadanya berpulang segala urusan makhluk. Salawat dan salam kita haturkan berlimpah dan kehidupan yang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga diberikan Allah para sahabat beliau yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia yang diwakili pada malam hari ini yang saya muliakan dan dirahmati Allah, Kepala Seksi Dinas Islam Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara Bapak Muhammad Salim Musadi, Kepala Kantor Urusan Agama di Hindu dan PLT. Ada berapa lagi? Bukan cuma seksi sekarang. Bapak Al-Iskan Rajab Duri beserta Ibu Imam Masjid Al-Muhajirin, Ketua Badan Takmir masih Rajab Duri lagi. Ustaz Akbar Masih, kemudian semua yang sampai susah. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, sesepuh jamaah tarawih dan zikir yang insya Allah akan kita laksanakan sesudah takbir ini. Tadi sempat dikatakan oleh wakil ketua ya dari Dewan Masjid bidang dakwah bahwa ada beras murah. Jadi Pak Azhar itu belinya 15.000, jualnya 10.000, tetap untung 17.500. Mari kita hitung gimana ruginya. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 11, ayat berapa? 11. Dalam Quran surah Al-Hadid Allah mengatakan, man dalladhi yuqridu Allahu qardan hasanan fa yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan dipergandakan balasan gantinya dan kepadanya ada pahala yang tidak terhingga. Ini kalau dalam hitungan matematika kita beli 15.000, jual 10.000 demi kemaslahatan dan manfaat kepada manusia, kata Nabi, man ahyan nas faqad ahya'an nas jami'an. Siapa yang mampu memberi satu kehidupan kepada seorang manusia, niscaya nilainya di hadapan Allah bagaikan seluruh alam telah diberi kehidupan. Yang kedua kata Nabi, khairun nas anfa'uhum nas. Manusia yang paling baik ketika dia memberi arti kepada orang lain. Jadi saya cenderung dan ingin kepada beliau. Kenapa saya katakan demikian? Karena beliau punya kemampuan untuk berbuat seperti yang mau dalam surah Al-Hadid ayat 11. Saya cuma sampai di dunia, tidak sampai di amal. Jelas? Oleh sebab itu berbentuk mereka yang diberi Allah kekayaan dan mau berbagi kepada sesama. Dan sungguh malang dan amat malang daripada kota malang sudah ada kemampuan untuk seperti itu untuk membatasi. Kalau di sini tidak ada, tapi kalau cari paling banyak. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, Quran surah Al-Hadid ayat 11 mengatakan kepada kita, barang siapa kata Allah
man, siapapun dia, alladzi walladzi yuqridu, yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Sahabat ketika turun ayat ini heran. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah Allah itu Tuhan Maha Kaya? Ya. Bukankah Tuhan itu Maha segala-galanya? Iya. Terus kenapa Allah mau meminta pinjaman kepada kita manusia? Aneh dong, kalau ada orang kaya berpinjam, ada orang kaya berpinjam, aneh tidak? Tidak aneh. Yang aneh itu kalau orang susah punya pinjam. Kenapa? Berhutang dia mengganti. Dan paling banyak itu di arisan. Suka terima, malas bebas. Kalau belum terima dia paling ngadi. Kalau terima, kurang pakai uang. Oleh sebab itu, ketika ini turun ayat tersebut, ada seorang pengusaha besar sampai negara pinjam duit sama dia. Kejadian tahun 70-an. Jadi tidak salah ingat namanya Asraf ya. Beliau membaca ayat Quran Al-Hadid ayat 11, dia bilang Allah mau meminta pinjaman. Maka timbul idenya. Dia satu-satunya seorang pemuda yang dari kampung paling susah, paling berkebelakang. Dia datang ke Mesir, Al-Azhar, dia kuliah di Al-Azhar, jurusan pertanian dan peternakan. Setelah dia memperoleh sarjana, dia pulang. Sampai di kampung dia lihat kampungnya dari masa ke masa tidak ada perubahan. Akhirnya apa? Akhirnya dia timbul ide. Saya kan punya teman, ada 9 orang, ada 8 orang. Lebih baik saya hubungi teman baik. Maka dihubungilah temannya yang semasa kuliah dulu. Apa dia katakan? Mereka orang kongsi, orang bikin usaha peternakan ayam. Ya, yang 8 orang bilang oke, sepakat. Ada yang jual teh, ada yang jual barang emas, ya, untuk dapatkan modal. Nah, ketika mereka dapatkan modal, maka apa kata Ashraf? Kata kepada temannya, begini, kita bikin 10 orang pemilik saham. Walaupun kita hanya 9 orang, tapi kita cukupkan 10 orang jadi pemilik saham. Dengan catatan, saham yang satu itu milik Allah. Setuju? Setuju. Maka mereka kumpulkan uang setiap orang 10 juta lebih sampai mencukupi 100 juta. Mereka beli bibit ayam, mereka buat peternakan. Ternyata Pak, dalam putaran sebulan dapat keuntungan kurang lebih sekitar 10 juta. Berarti dalam sebulan yang 100 juta jadi 110 juta. Maka 10 juta ini harus dibagi 10. Masing-masing dapat 1 juta keuntungan, yang 1 juta itu milik Allah, ditambahkan lagi ke 10 juta yang tadi 100 juta tadi. Begitu putaran berlangsung terus dan tidak pernah rugi sampai bertahun-tahun kemudian. Mereka membangun desa, menciptakan universitas, dan membangun rel kereta api dari kota Mesir sampai ke desa yang terpelosok dengan dana dari tadi itu yang hanya berawal 100 juta. Jadi suatu saat ada yang bertanya, bagaimanakah kalian bisa mendapatkan usaha ini sehingga kalian tidak pernah rugi? Apa kata dia? Bagaimana kami rugi? Kami selama ini tidak pernah rugi karena ada satu anggota yang maha tahu, maha berkehendak, maha kuasa, maha segala-galanya. Jadi kalau ada orang yang bermitra dengan kami, 9 orang ini malam hari tidak dimimpikan oleh Allah. Jangan kerjasama dengan dia. Ini yang membuat mereka tidak pernah rugi. Tapi orang, kalau bukan ponakan yang orang panggil, jarang panggil firman. Semua anggota keluarga. Akhirnya setelah rugi, bakal lari semua satu keluarga. Setelah untung, baku ambil satu keluarga. Karena apa? Karena keterlambatan itulah yang kadang-kadang menghilangkan keuntungan. Makanya aturan Quran surah Al-Hadid ayat 11 tadi itu jadi pedoman, Pak.
Kalau Pak Haji Azhar mengatakan demikian, saya sependapat, saya teringat kisah itu. Quran surah Al-Hadid ayat 11. Belum lagi pahalanya. Ayat terakhir berkata, walahu ajrun karim. Baginya ada pahala yang sangat besar. Terakhir, tahukah kita kalau di dalam bulan Ramadan ini hanya ada satu salat tarawih, yaitu salat salat tarawih berjamaah. Ada salat tarawih sendirian? Ada. Yang tidak mau ke masjid boleh di rumah. Ada hukum fikih mengatakan orang yang selalu sholat 5 waktu di masjid dan hatinya cenderung kepada masjid, suatu saat dia uzur dalam arti sakit, tidak bisa lagi ke masjid, maka kata ulama tetap dia mendapatkan pahala sholat berjamaah ala bisa karena biasa. Ini ulama mengatakan. Dan kalau kita yang mau sembahyang, nanti dia itu berdapat pahala berjamaah. Tapi kalau tidak berbeda dengan orang yang selalu berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yuhibbuhum Allahu wa rasuluhu. Imam adil, wa syahidun wa syahidun bi ta'ala ta'ala, wa rajulun mu'allimin qalbihi fil masajid, wa rajulun tahabba fillah jama'ahu wa tafarraqa alayhi, wa rajulun ta'ala imra'atin qawmin sunnah qala inna ta'ala, wa rajulun yusifu bi yamin wa la ya'lam bi shimalihi. Apa artinya? Cari di dunia. Ada 7 manusia yang diberi nama Allah di yaumul mahsyar. Di antara yang 7 ini yaitu orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid. Bahkan apa kata Nabi? La salata lillah, la salata lil masjid illa fil masjid. Tidak boleh orang yang bertetangga dengan masjid salatnya kecuali di masjid yang dipandang oleh Allah. Jadi kalau tetangga masjid, salatnya di masjid. Kalau salat di rumah sah, tapi tidak dipandang oleh Allah. Bisa dipaham Pak? Baik. Berapa jam bisa dikasih? Dalam waktu atur bagus. Soalnya ini tercantum. Kadang ada simpang ini. Masih bagus ya, masih bagus dengan Anda puas saya lemas. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang terakhir, saya ambil satu kisah. Insya Allah ini dapat menjadi nasihat bagi saya dan kita semua. Yaitu ketika ada 3 orang pemuda ingin belajar agama, Quran 30 juz pindah di kepala, ribuan hadis Rasul pindah di kepala, tapi cuma mau 1 hari setahun sama. Ada guru begitu di sini. Mereka bilang kalau begitu kita cari guru agama, kiai, ustaz, ulama. Semua ulama mendatangi jawaban yang sama, menjadi 3 kita 80 tahun kata seorang ulama. Sampai hari ini Quran belum habis saya pelajari. Kemudian cuma 1 hari mau tahu betul-betul mengenai sejarah. Tidak satu pun ulama yang mengatakan boleh. Akhirnya mereka hampir berputus asa. Di akhir mereka berkata, tunggu, masih ada 1 lagi jauh orang belum pergi. Tinggal ini, kalau ini tidak bisa, maka tidak usah belajar agama. Mereka datang kepada kiai tadi. Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, kami bertiga ada hajat. Ya, apa hajatnya? Begini Pak Kiai, tolong suka belajar agama. Itu Al-Quran 30 juz dengan ribuan hadis Nabi tidak di kepala, tapi cuma 1 hari kalau mau belajar semua dalam setahun. Pak Kiai bilang berapa? 1 hari, tahu lama. Kalau belajar Pak kita cuma 1 jam. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang ini? Dengan 3 Pak Kuhada. Terus saja bermusuhnya pikir.
Sepakatlah, oke. Tapi pakai bilang saya punya satu syarat. Apa itu? Jangan bertanya. Yang 3 orang bilang, sudah baru belajar apa pun bertanya. Kesimpulan terakhir mereka deal, oke. Kami sepakat 1 jam pakai, iya cuma 1 jam. Maka pakai bilang, kalau begitu kalian bertiga ikut saya. Kemana Pak? Pak Kiai bawa keliling kampung. Dari waktu bulan berdua, ketika kita sampai bulan ke-1, di bulan ke-1, berputar setengah jam. Yang 3 orang berputar. Mau belajar agama atau belajar kajalan? Yang 1 bilang jangan bahani. Pas tinggal 10 menit, Pak Kiai berhenti di depan sebuah gua besar. Pak Kiai bilang, kita berhenti di sini. Kalian lihat di depan ada buah yang besar, buah yang sangat gelap. Kalian bertiga masuk ke dalamnya, kemudian gunakan perasaanmu dan pikiranmu, karena di dalam gelap tidak boleh ada bawa lampu. Ambil apa yang bisa kalian ambil dari dalam buah tadi. Kemudian keluar temui saya. Mulai 3 orang yang masuk, Pak. Sampai di dalam, mulai orang bara-bara. Ini orang pertama, dia raba-raba, ada batu basah, batu sedang, batu kecil. Dia pikir belajar agama, kalau cuma pegang-pegang batu ini, di belakang rumah batu kuala banyak dia bilang. Tidak, ini pasti pakai cuma ngetes. Kalau kita bawa ini 1, berarti kita orang bodoh. Setahu-tahu batu dari belakang dia. Tidak ada yang jangan lupa. Orang kedua begitu, pegang batu kecil, batu sedang, batu besar. Dia bilang ambil yang sedang-sedang saja, yang penting ada daripada tidak. Orang yang ketiga, dia bilang biar kecil, yang penting tidak hilang tetap. Apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka dapat masing-masing, pakai katakan kalian bertiga keluar. Kemudian perlihatkan apa yang kalian dapati. Pakai mulai tanya kepada orang ketiga yang ambil batu kecil, kau apa yang kau ambil? Keluarkan. Dia kasih keluar. Ketika dia keluarkan, dia kaget. Ternyata itu adalah batu berlian yang kecil. Langsung dia lihat, dia bilang, besok pegang yang basah tadi. Kalau kita terbolok, dia ambil yang kecil sekali. Orang yang kedua pakai bilang, keluarkan apa yang terakhir. Dia kasih keluar dalam hatinya. Di situ mereka tembus. Kita lebih besar dengan berlian yang lebih besar. Orang yang ketiga pingsan. Dari siapa? Ketika besar sekali tadi kumpulnya kita ada yang ambil mereka situ. Setelah dia sadar, mereka bertiga pakai katakan Quran 30 juz mengajarkan bagaimana kita menjadi orang yang baik menurut Allah. Ribuan hadis yang kita pelajari mengajarkan agar kita mengenal dunia sebagai persiapan menuju akhirat. Seperti itulah dulu amal yang kalian lakukan, kalian melihat bagaikan tidak punya pahala apa-apa. Karena dalam kegelapan, dunia ini adalah kegelapan. Semua amal saleh yang Allah janjikan, semua kita pandang hanya berupa janji. Tapi nanti di akhirat kata Nabi, baru kita tahu seperti apa balasan Allah. Bagikan orang yang mengambil walaupun hanya berlian yang kecil. Nabi mengatakan, "Namun ahadin yamutu illa najib wa ma nadamatuhu ya Rasulullah in kana khairan najib an yakuna man izdada wa in kana syarran najib an yakuna yaz'a." Tak seorang pun di antara kalian yang mati kecuali pasti menyesal. Nabi berkata, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mesti semua orang mati menyesal?" Nabi katakan, kalau dia orang yang banyak berbuat kebaikan, pasti menyesal setelah dia melihat janji Allah surga yang lebih nikmat yang tidak tahan dan tidak ambil. Namun bila dia orang yang banyak berbuat keburukan, dia jauh lebih menyesal setelah dia melihat ancaman api neraka Jahannam yang Allah siapkan. Sama seperti 3 orang dalam dua hati. Sekecil apapun amal yang kita buat, nanti kita tahu ketika di akhir kelak nanti. Sehingga itu Nabi berkata, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an tarfa'aka birihim barid. Jangan kau anggap remeh amal yang sekecil apapun, sekalipun itu hanya senyum yang ikhlas kepada saudaramu, kau kan lihat
betapa itu mampu menggerakkan timbangan amal dan puasa. Bapak Ibu, ini betul terakhir betul ya. Itu timbangan di akhirat bukan timbangan seperti di pasar. Naik kilo turun karung, bukan. Timbangan di akhirat disebut Allah dalam Al-Quran atau mengatakan wal wazn yawma haq, timbangan hari ini kata Allah yaitu al-haq namanya. Yang bagaimana itu Ustaz? Mari kita lihat penjelasan ayat Quran. Timbangan amal saleh, timbangan al-haq. Katakan ada satu orang yang sepanjang hidupnya banyak berbuat dosa dan maksiat, sehingga 7 lautan dan 7 lapis langit tak sebanding dengan perbuatan dosa yang dia buat. Katakan seperti itu. Dia datang di hadapan Allah. Kemudian Allah bilang, takar dan timbang keburukannya. Tahu apa yang terjadi? Ketika amalnya, amal buruknya dibawa, ditimbang timbangan amal, 7 lautan dosa dan 7 lapis langit dibawa. Kata Nabi, Anda lihat timbangan tidak bergerak, sama sekali tidak bergerak. Itulah timbangan amal. Tapi datang satu orang hanya dengan pahala senyum kepada saudaranya. Dia datang dengan hanya pahala senyum. Kata Nabi, kau lihat timbangan akan bergerak, karena amal itu berat dan dosa itu ringan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, yang timbangan amal. Kenapa dikatakan bahwa dosa itu ringan? Mari saya kasih contoh. Saya ini orang kaya, terhormat, ya, banyak uang, pengaruh luas, tapi makan puji. Boleh tidak orang seperti itu makan puji? Boleh, karena memang ada yang dipujikan. Ada harta, ada kekuasaan, ada semua. Yang setengah mati itu, jadi memakan setengah mati itu makan puji. Iya kan? Nah, sekarang mari kita lihat. Kita ini orang besar, terhormat, terpandang, kaya raya, memakan puji. Kalau bersumbang di masjid, selalu lapor kepada BPN, jangan lupa terkena matian. Betul tidak? Kita nama, mesti bilang, dari kita ini sekian disebut namanya. Tapi ada orang kikir. Tadi orang riak kan tadi? Satu kikir, mana lebih baik? Orang kikir apa orang riak? Ya? Orang riak masih lebih baik, karena walaupun dia makan pujinya ada pahala, tapi ada manfaat yang disumbang untuk orang. Tapi orang kikir, supaya dia berguna, apa orang yang tidak berguna? Betul tidak? Nah, itu sebabnya kita katakan bahwa ketika saya mampu, saya kaya, saya berkuasa, saya riak sekalipun, waktu dibuka, iya Pak, ini Pak, mari Pak, di depan Pak, silakan. Dihormati. Tapi kalau ketika dia keluar, mau untung nama di dunia, maka dipuji. Ada arti lagi orang itu? Tidak lagi ada artinya, walaupun semua yang dimiliki. Seperti itulah dosa, tidak ada nilai. Tapi dia cuma marbot, penjaga masjid, nanti sampai ke satu masjid, suka menolong orang, suka melihat tetangga, dia ada dan dia tidak ada, jadi buah bibir orang. Masya Allah Bapak itu berat tidak? Amal saleh berat timbangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.